Layanan prima adalah ruh, denyut, nadi, di mana setiap kita bersikap sebagai insan atau sebagai personil dari sebuah unit kerja, sebuah unit usaha, sebuah unit retail, sebuah unit gerai, outlet, dan apapun sebagainya, adalah dibutuhkan layanan prima tingkat tinggi agar segala sesuatunya menghasilkan yang terbaik, menghasilkan yang terunik, menghasilkan yang paling keren, menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore ini kita angkat layanan prima atau service excellent. Siapa aja yang butuh service excellent, layanan prima? Setiap kita. Siapa aja yang harus mendapatkan layanan prima atau service excellent? Setiap kita. Siapa aja yang layak untuk kita berikan layanan prima atau service excellent? Setiap kita. Kok setiap kita semua? Iya. Dimanapun Anda berada, sepanjang Anda berinteraksi dengan siapapun juga, hatta itu kepada hewan kesayangan Anda, kucing kek, hamster kek, marmut kek, apalagi kelinci kek, ayam kek, bebek kek, dia tetap butuh layanan prima. Iyalah, kalau tidak kita zolim terhadap makhluk Allah tersebut. Kalau tidak, jangan-jangan makhluk Allah tersebut berdoa kepada Allah agar kita disusahkan segala sesuatunya. Makanya layanan prima, service excellent, yang tadi saya bilang, berlaku untuk setiap kita, berlaku untuk siapapun juga yang memang mereka pantas, hatta itu hewan kesayangan. Yuk kita ungkap ya. Satu, yang perlu dapat layanan prima dari kita, pertama adalah orang tua kita. Kalau kita di rumah nih, ya qadarullah, alhamdulillah kita masih komplit orang tua ya. Nah, bagian dari orang tua adalah kakak dan abang kita. Bagian dari orang tua adalah paman kita, bibi kita, nenek kita, kakek kita. Seperti apa layanan prima harus terjadi sesuai dengan harapannya. Jangan kurangi, syukur kalau tambah. Gimana caranya? Cuciin piring dong, Ban. Ternyata ada gelas juga yang kotor. Kata ibu cuciin piring, piring doang. Ibunya bilang, selesai, Ban, selesai. Begitu keluar, kok gelasnya? Kata ibu cuci piring, piring doang. Itu nggak prima tuh. Karena yang dimaksud layanan prima adalah tanpa harus dilengkapi instruksi dari sang ibu, segala sesuatu untuk terjadi prima bersama instruksi, ya kita lakoni. Ibu bilang cuci piring, di situ ada gelas, ada juga tutupnya, ada juga pakinya, ya semua. Sepanjang ada di wastafel untuk dicuci, ya cucilah. Kalaupun ternyata ibu bilang, orang mau dipakai lagi ngapain dicuci, ya alhamdulillah, dipakai lagi dalam kondisi sudah prima, sudah bersih dari kondisi sebelumnya. Masya Allah, keren kan? Oke. Yang kedua, siapa lagi sih? Kalau kita masuk dunia kerja, atasan kita, selevel kita, customer kita, rekanan kita, vendor kita, apa ya, siapapun yang akan tadi berinteraksi dengan kita, membangun relasi dengan kita, membangun komunikasi dengan kita, membangun kebersamaan di dunia kerja kita, di dunia bisnis kita, pastikan layanan prima terjadi di sana, terjadi, terrealisasikan, terwujudkan, dan betul-betul bisa mereka dapatkan tanpa harus diminta. Ban, minta orderan dong. Oke, sebentar ya. Nggak perlu kita tanya, yang mana aja. Lah, kan udah keluar vendornya, panggil nama vendor keluar, Unilever. Masalah yang mana aja kita bisa lihat dari average ya. Kita bisa lihat dari stok komputer, on hand ya, stok komputer itu on hand. Kita bisa lihat stok fisiknya, baru kita tanya, Mas, ini departemen 12 nih Mas, iya. Kira-kira kalau saya order semua, iya. Bisa pending kirim nggak? Kalau kirim bareng, meledak nih toko nih, kepenuhan, gedubrak, segala macam gitu. Tapi semuanya emang layak nih, itu bagian dari prima. Kenapa? Kita betul-betul memberikan hak supplier tanpa harus diminta. Dari mana? Dari kecekatan, keseriusan, dan IQ kita yang berjalan. IQ kita yang berjalan, melihat daftar vendor, ternyata 50%-nya, stoknya, penjualannya, dan sebagainya, average sales-nya, ternyata memang layak di order. Masalah akhirnya jadi prima banget atau tidak, baru kita rembukan sama yang punya hajat. Yang punya hajat siapa yang minta di order? Suppliernya. Mas, standar packingnya, standar ordernya berapa? Direncanakan, dibicarakan, diwacanakan, dirembukan. Nah, itu juga prima. Bagaimana dengan atasan? Sesuai dengan instruksi atasan, sesuai dengan kemauan atasan, sesuai dengan arahan atasan, sesuai dengan minat atasan. Sepanjang itu tidak melanggar norma agama, melanggar norma peraturan perusahaan itu sendiri, melanggar norma manajemen itu sendiri, maka pastikan kita bisa wujudkan, kita bisa realisasikan, kita bisa tampilkan, kita bisa tunjukkan dan pertontonkan di mana kita layak mendapat acungan
layanan prima, the best layanan prima, good job layanan prima, kan seperti itu. Nah, itu kalau buat atasan. Bagaimana buat sesama? Lagi-lagi, sesama juga perlu mendapat layanan prima, service excellent. Haknya kita kedepankan. Segala sesuatu yang menjadi hajatnya bersama departemennya, bersama subdepartemennya, bersama lorongnya, bersama produknya, kita bantu tanpa harus diminta. Kita lihat dia kesusahan nih, kepayahan, keblangsak nyelesain tugasnya, SDR ya, di tema sebelumnya. Sementara SDR berakhir 2.40, ini sudah 1.30. 2.40 tinggal 1 jam 10 menit lagi. Kebayang nggak sih kalau nggak dibantuin? Kasian nggak dia? Jadi beban pikiran nggak? Dan kasihan nggak kinerja retail kita? Gara-gara kita nggak cekatan, IQ kita nggak jalan, perasaan kita nggak bergerak. Kita juga nggak lihat bahwa sebenarnya dia layak dibantu. Nggak perlu ditanya, nggak perlu diminta. Kalau kita punya layanan prima tingkat tinggi, kita datang. Mana-mana yang bisa saya bantu? Anda pegang yang lain, ente pegang yang lain. Ini biar saya bantu aja. Mana-mana shelvingnya, mana-mana facingnya, mana-mana tiernya, mana price cardnya. Sini ya, oke, berapa facingnya, berapa kali dalamannya. Tinggal refill display. Keren nggak? Masya Allah, keren banget. Intinya layanan prima salah satunya adalah membangun kebersamaan. Baik di rumah tangga, di rumah orang tuamu, di keluargamu, di unit kerjamu, di unit bisnismu, di unit usahamu, di unit UMKM-mu, di unit kemitraanmu, di mana semua hak yang harus kita tunaikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan tapi tidak menyampaikannya pada kita, kepada orang yang membutuhkan tapi menyampaikannya pada kita, kepada orang yang membutuhkan terus memintanya kepada kita, kepada orang yang membutuhkan terus menegori kita agar layanan prima kita hasilkan dan kita berikan kepada dia juga harus kita tunaikan. Karena layanan prima intinya tidak boleh sampai tidak terjadi, karena itu bagian dari basic retail sesudah kita kedepankan 5P atau 5P, 4S, dan service excellent atau layanan prima. Kesimpulan dari layanan prima adalah ruh, denyut, nadi, di mana setiap kita bersikap sebagai insan atau sebagai personil dari sebuah unit kerja, sebuah unit usaha, sebuah unit retail, sebuah unit gerai, outlet, dan apapun sebagainya, adalah dibutuhkan layanan prima tingkat tinggi agar segala sesuatunya menghasilkan yang terbaik, menghasilkan yang terunik, menghasilkan yang paling keren, menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh staf kita, manajemen kita, atasan kita, owner kita, bos kita, dan sebagainya. Jadi layanan prima tidak setiap orang bisa melaksanakan tanpa harus pelatihan. Jadi layanan prima tidak setiap personil bisa melakukan tanpa dilatih. Layanan prima tidak setiap staf bisa menjalankan tanpa di training. Layanan prima perlu kematangan dari setiap pelakunya. Layanan prima perlu pembinaan terhadap semua orang yang akan menjalankannya. Jangan lupa sebagai manajemen, leader, atasan, atau siapapun juga, kalau kita memang ada di level itu, latih staf kita, latih associate kita, latih semua anak buah kita dan kemitraan kita agar mereka bisa mewujudkan layanan prima. Agar service excellent terjadi di semua ranah unit bisnis kita, di semua ranah retail kita, di semua ranah usaha kita. Kalau sudah terwarnai, terbingkai, terframe, maka insya Allah yang bekerja, yang customernya, yang vendornya, apapun yang terjadi di dalamnya, nyaman, aman, dan seolah-olah menjadi rumah jilid 2. Sesudah rumah keluarga kita, sesudah rumah tetangga kita mungkin, sesudah rumah orang tua kita, dan sesudah rumah kita bersama istri dan anak kita. Kok ada tempat kerja lebih keren dan seolah-olah menjadi jilid 2 dari rumah tangga kita? Karena layanan prima terjadi. Kok bisa kita jadi aman dan nyaman serta betah di unit kerja dan unit bisnis? Karena layanan prima terjadi. Kok bisa kayaknya rembuk gitu loh, rempuk, akur, damai, terus aman karena layanan prima terjadi. Kok bisa kita benar-benar menjiwai seolah-olah betah banget dan malas untuk meninggalkan tempat kerja padahal udah saatnya berkumpul sama keluarga karena layanan prima terjadi. Kok kita nggak sungkan walaupun becek, hujan untuk datang lagi ke tempat kerja karena layanan prima terjadi. Dan pastikan layanan prima yang hasil didikan dari trainer kita, dari pelatih kita, dari coach kita, dari manajemen kita juga diterapkan ke lingkungan hidup kita, dari yang tertinggi level hidup kita sampai yang terendah, dari anak-anak kecil sampai kepada hewan. Pastikan layanan prima terjadi dan kita wujudkan kepada setiap yang berhak tanpa mereka memintanya. Oke, kesimpulannya, jangan pernah luput dari layanan primamu dimanapun kamu berada, sedang apapun kamu beraktivitas. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan.
Kalau memang itu layak. Kalau tidak layak, ya buang, musnah. Tapi jangan sembarang tempat. Pastikan di tempat yang aman dan betul-betul tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Oh iya, ada satu pertanyaan, saya lupa ya. Kira-kira layanan prima tiap saat gak sih harus dikedepankan? Atau ada momen-momen dan event tertentu? Atau ada waktu-waktu tertentu? Nah, itu jawabannya harus benar itu. Bukan bijak, harus benar. Karena layanan prima kayak matematik, benar atau salah. Nggak boleh setengah benar, nggak boleh setengah salah. Kalau terjadi setengah benar, terjadi setengah salah, layanan primamu berarti setengah. Dan itu berdampak kepada semua yang berkomunikasi dengan Anda, berrelasi dengan Anda, membangun hubungan kerja sama dengan Anda. Itu berdampak gara-gara layanan primanya setengah mungkin, atau kurang dari setengah, atau 3/4. Dikit lagi tambah 1/4 jadi genep 100% kan gitu ya. Pastikan layanan prima kita di atas 85, syukur mendekati 90%. Dan setiap hari, setiap saat, pastikan layanan prima terjadi. Nah, itu bocoran buat jawaban tadi. Udah ada 2 bocoran tuh. Mudah-mudahan kita bisa menjawab. Dan jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar. Biar makin banyak setiap kita mendapatkan manfaat dari kolom komentar kita yang aktif dan luar biasa, bisa memberikan penularan positif kepada siapapun yang menjadi penikmat dari konten kita ini. Seperti itu ya, saya ulangi kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan tularkan, share, atau bagi, transfer, dan transformasi. Lagi-lagi jika itu bermanfaat, lagi-lagi kalau tidak bermanfaat, buang, musnah, dan pastikan tidak sembarang tempat agar tidak disalahgunakan pihak-pihak lain. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.